Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai kompleks number. Sebelum memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ibnu Hadian FI selaku dosen pengampu mata kuliah fungsi variabel kompleks dan teman-teman kelas A yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya dari sebagai Rastafa dengan akhir NIM 47. Lalu saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada Afifa Salsabila dengan akhir NIM 45, lalu ada Cika Karisma dengan akhir NIM 55, ada Nita Putri dengan akhir NIM 70, Novita Lutfianda dengan akhir NIM 09, dan Rahmi Dwi Syafira dengan akhir NIM 25. Ya. Kami dari kelompok 1 akan membahas dua subbab. Yang pertama di sini ada sums and products, lalu yang kedua ada basic algebraic properties. Yang pertama ada sums and products atau jumlah dan hasil kali yang akan disampaikan oleh rekan saya Rahmi. Baik, jadi bilangan kompleks ini dapat didefinisikan sebagai pasangan terurut X, Y dari bilangan real yang ditafsirkan sebagai titik-titik pada bilangan kompleks dengan koordinat persegi panjang X dan Y. Bilangan kompleks X, Y ini dapat dinyatakan dengan Z sama dengan X, Y atau Z sama dengan X plus YI, di mana X ini disebut bagian real bilangan kompleks Z dan nilai Y disebut sebagai bagian imajiner bilangan kompleks Z yang masing-masing diberi simbol dengan X sama dengan real Z dan Y sama dengan imajiner Z. Selanjutnya, di sini ada jumlah Z1 dan Z1 ditambah Z2 dan hasil kali dari Z1 dikali Z2 dari dua bilangan kompleks. Untuk Z1 sama dengan X1, Y1 dan Z2 sama dengan X2, Y2. Didefinisikan sebagai berikut. Untuk yang penjumlahannya itu Z1 ditambah Z2 sama dengan X1, Y1 ditambah X2, Y2 sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Untuk yang perkaliannya Z1 dikali Z2 sama dengan X1, Y1 dikali X2, Y2 sama dengan X1 kali X2 kurang Y1 kali Y2, Y1 kali X2 ditambah X1 kali Y2. Berikutnya ada contoh hasil jumlah dan kali. Contoh pertama, di sini terdapat I kuadrat. Imajiner dikuadratkan sama dengan I kali I. Nah, dalam bidang koordinat atau bilangan kompleks, I berarti 0,1, karena di sini nggak ada bilangan realnya, hanya ada imajiner. Kemudian, 0,1 dikali 0,1 dioperasikan sesuai definisi. 0 dikali 0 dikurangi 1 dikali 1 didapat min 1. Sedangkan untuk bagian imajinernya, 0 kali 1 ditambah 1 kali 0 hasilnya adalah 0. Maka didapat min 1,0. Jadi, I kuadrat hasilnya pasti min 1. Contoh berikutnya, 2 dikurangi 5I, dikurang 3 plus I. Untuk penyelesaiannya tinggal dioperasikan bagian yang sama. Jadi real dengan real, imajiner dengan imajiner. Di mana 2 kurang 3 itu min 1, min 5I dikurang I sama dengan min 6I. Sehingga didapat min 1 min 6I. Contoh ketiga, ada perkalian 3,1 dikali min 1,2. Untuk penyelesaian bagian real, 3 dikali min 1 itu min 3, dikurangi 1 kali 2 itu 2. Sedangkan pada bagian imajinernya, 3 kali 2 itu 6, ditambah 1 kali min 1 itu min 1. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu min 5,5 atau dapat ditulis min 5 plus 5i. Oke, Nafisa, stop dulu. Lanjut next slide dulu. Udah, stop dulu ya, Nafisa. Kalau X1 Y1 dikali X2 Y2 sama dengan apa tadi rumusnya? Hafal nggak kira-kira, Nafisa? Bentar. Jangan lihat
Saya nggak ngelihat ya, tapi coba jangan lihat. Coba diingat. Tadi barusan ada tuh slide-nya kan? Nggak usah dilihat slide-nya. Ingat nggak? X1Y1 dikali X2Y2 hasilnya apa? Hasilnya X1, X2 dikurang Y1, Y2. Terus untuk imajinernya Y1, X2 plus X1, Y2. Oke, Anda menyebut ini tadi sambil melihat atau enggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke, balik lagi ke slide tadi. X1, Z1, Z2 itu kan X1, Y1 dikali X2, Y2. Tadi apa ya? X1, X2 dikurang Y1, Y2. Terus Y1, X2 ditambah X1, Y2. Nah, ini juga buat yang lain ya. Jadi kadang-kadang bentuk-bentuk seperti ini bisa jadi memang harus dihafal ya. Tapi kadang-kadang kalau lupa, kalian harus bisa menemukannya seperti apa gitu. Menurunkan bentuknya seperti apa ya. Coba slide sebelumnya. Oke, ini teorinya. Terus slide sebelumnya. Ya. Jadi Z ini ada dua bentuknya ya. Ditulis dalam pasangan terurut X, Y dan bentuk itu ya X tambah YI atau kadang-kadang X tambah IY. Di buku Churchill itu IY gitu ya. Nanti bisa dibolak-balik gitu. Sebelumnya lagi. Ya, lanjut ke slide yang tadi. Nah, sebentar dulu. Slide sebelumnya. Nah, ini contoh jumlah. Kalau jumlah kan mudah ya. Jadi itu sebetulnya menjumlahkan bentuk yang dalam kurung itu sisi X ya, sisi Y bersesuaian. Tapi kalau yang perkalian ada bentuk khusus ya. Bentuknya seperti itu. Nah, tapi ini belum menggunakan bentuk yang X tambah YI ya. Jadi ini hanya dalam bentuk kurung ya. Jadi operasi penjumlahan Z1 tambah Z2 menggunakan bentuk kurung pasangan terurut ya, pasangan terurut. Begitu juga dengan perkaliannya, ini didefinisikan gitu ya. Sebentar, slide sebelumnya coba. Slide sebelumnya. Oke, next slide. Ya, stop. Nah, ini ada istilah I ya. Dalam slide ini seingat saya belum ada dimunculkan apa itu I ya, betul? Benar nggak? Coba ada nggak? I itu apa gitu, ada nggak di situ? Ada nggak? I itu apa di sini? Itu yang bilangan, yang melambangkan bilangan imajiner, Pak. Yang kedua sebenarnya sepertinya nggak pakai kurung, Pak, harusnya. Yang mana? Yang ini. Bukan, nomor satu dulu. Nomor satu kan I kuadrat sama dengan I kali I. Oh iya, itu bilangan imajiner. Jadi bilangan yang awalnya itu dia 0, jadi kayak 0 ditandai gitu, Pak. Nah, ini ya. Ini operatornya pegang ini nggak e-book yang Churchill? Sedang bisa membuka nggak e-book Churchill? Belum dibuka, Pak. Oke, di stop dulu pause-nya deh. Terus disiapkan buku e-book Churchill-nya sambil dibuka. Nanti yang presentasi juga ini ya, untuk berikutnya, ya kalau saya minta e-booknya dibuka, jadi kalian sudah siap tampilan slide-nya sama e-book Churchill-nya gitu ya. Coba kita bandingkan dulu e-booknya ya. Mana coba dibuka e-booknya, di share screen dulu. Ini penting ya, penting. Karena di contoh soal pada presentasi ini langsung dimunculkan huruf I gitu ya. Saya mau apa namanya? Ingatkan ke kalian runtutan konsep ya. Fondasi dalam konsep matematika itu Anda harus perhatikan betul dan harus hati-hati. Terus saja masuk terus ya. Terus masih bab 1 dulu ya. Nah, stop ya. Jadi ini kan sama ya dengan yang disampaikan bahwa Z pasangan terurut X, Y, X-nya bagian real Z, Y-nya bagian imajiner Z, terus ke bawah. Terus, nah sebentar, mana ya?
Oke, terus ke bawah lagi sedikit. Sebentar. Nah, ini ya. Let I denote the pure imaginary number 0,1. Ya, jadi kalau di buku ini itu kan dimanipulasi bentuk Z sama dengan X, Y. Ya. Tuh, any complex number Z sama dengan X, Y can be written Z sama dengan X tambah 0 tambah 0, Y gitu ya. And it is easy to see that 01 kali Y0 itu sama dengan 0Y. Sehingga Z hence ya Z sama dengan X0 tambah 01 Y0 gitu kan. Nah, 01 ya. Ini ada bagian penting ya yang Anda harus ingat bahwa bentuk X,0 itu adalah kita pandang sebagai bilangan kompleks. Tapi sesungguhnya dia adalah bilangan real. Ya. Jadi bilangan real dalam bentuk kompleks ditulis sebagai X,0. Gitu ya. Berarti Y,0 itu juga bilangan real. Ya, Y,0 bilangan real. Nah, sekarang 0,1 apa 0,1? Ya kan di situ ditulis tuh, and we think of a real number as either X or X,0. Jadi bentuk pasangan terurut di mana sebelah kirinya bilangan X ya, sebelah kanannya 0, itu kita pandang sebagai bilangan real sebetulnya. Tapi dalam kompleks ditulis pasangan terurut ya. Nah, kemudian notasi I kita sebut sebagai bilangan imajiner murni, itu tulisannya adalah 0,1. Jadi I sekarang kita bisa kenal sebagai 0,1. Berarti Z yang atas itu bisa ditulis sebagai X ditambah IY gitu ya. Itu asal muasal bentuk ZX, Y bisa ditulis dalam bentuk lain menjadi X tambah IY gitu. Ya. Nah, baru I kuadrat ya, kita sudah dapat ya notasi I adalah 0,1. Maka I kuadrat ya II gitu sama dengan 0,1, dan menggunakan aturan tadi perkalian pasangan terurut ya, nanti didapat dengan mudah hasilnya nanti adalah min 1,0. Nah, min 1,0 itu bilangan kompleks. Tapi dia itu juga sebetulnya bisa kita tulis sebagai bilangan real, yaitu sama dengan min 1. Maka I kuadrat itu nilainya sama dengan min 1 gitu ya. Nah, kembali ke slide tadi. Slide. Nah, klik dulu ya, digedein atau gimana. Nah, jadi di itu. Ya. Jadi ketika menulis gini, ada hal yang lompat aja sih ya. Saya melihat bahwa coba slide sebelumnya. Nah, slide sebelumnya kan kalian hanya mendefinisikan Z dalam pasangan terurut ya. Kemudian langsung mengoperasikan penjumlahan dan perkalian. Tapi belum dimunculkan pada slide ini itu apa itu I gitu. Ya. Slide berikutnya. Nah, di sini contoh jumlah dan hasil kali ini langsung muncul lambang I gitu. Paham ya maksud saya? Jadi nanti untuk presentasi berikutnya kelompok-kelompok yang lain Anda harus pastikan bahwa ketika memunculkan notasi ya, pastikan bahwa notasi itu terdefinisi dulu. Gitu ya. Ini kan seolah-olah Anda menyampaikan materi tapi definisi I-nya belum dimunculkan. Ya, walaupun di dalam buku teksnya kan ya bisa lah. I itu kan tadi ya manipulasi bentuk pasangan terurut X, Y kan menjadi X,0 ditambah 01 kali 0Y gitu kan. Nah, 01-nya itu yang didefinisikan sebagai I. Sehingga kalau I-nya sudah didefinisikan sebagai 01, maka boleh dipakai sebagai contoh ya I kuadrat sama dengan ini. Dan seterusnya kita akan punya hubungan bahwa I kuadrat sama dengan min 1 gitu ya. Nah, yang contoh 2 dan contoh 3 ini kan sebetulnya ilustrasi bagaimana rumus penjumlahan bilangan kompleks ya dengan operasi yang didefinisikan. Ya sebetulnya gini ya. Anda juga harus mulai teliti dan konsisten ya. Walaupun nanti kalau dalam ujian oke lah saya masih bisa terima gitu ya.
bahwa 2 dikurang 5i dikurang 3 tambah i itu hasilnya sama dengan min 1 kurang min 6, itu dapatnya dari mana? Nah, gini ya. Ya mungkin di antara kita kadang-kadang itu kan gampang Pak langsung gitu ya. Tapi tidak bisa seperti itu. Justru bentuk apa namanya ya? Bentuk operasi ini itu harus kita taati dulu prosedurnya. Jadi 2 dikurang 5i dikurang 3 tambah i itu sama dengan apa Visa coba? Hasilnya benar, min 1 kurang 6i, oke. Tapi untuk mendapatkan itu gimana caranya coba? Bisa disebut? Atau yang pakai anotasi, anot gitu, atau gimana bisa dituliskan? 2 kurang 5i dikurang 3 tambah i sama dengan apa? 2 kurang 3 itu kan min 1, Pak. Kemudian Anda bisa nulis nggak di sini? Gimana lah caranya? Itu yang bisa bantu anot atau gimana gitu? Ya, ya. Oh, bisa diketik ya. Oke. 2 gitu. Kalau kayak gitu salah. Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Detil, teliti, konsisten ya, matematika. Oke, min 5 kurang 1. Sekarang 2 dikurang 3 dari mana itu? Dari yang X1 ditambah X2, Pak. Nah, kan gini ya, siapa Afisa ya? Ini siapa nih, Gaisa atau siapa yang jawab? Maaf ya, saya nggak membaca namanya. 2 dikurang 5i dikurang 3 tambah i. Coba, sampai slide ini, kalian mendefinisikan nggak kurang itu apa? Kan operasi yang ada adalah Z1 tambah Z2, bukan Z1 kurang Z2. Jadi apa arti 2 kurang 5i dikurang 3 tambah i? No, 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 no. Jangan langsung ke situ dulu. Saya tanya, 2 dikurang 5i dikurang 3 tambah i, itu kan operasinya apa? Pengurangan, Pak. Pengurangan. Padahal operasi di sini apa? Penjumlahan. Oke, coba disiasati gimana caranya supaya nomor 2 itu bisa menjadi operasi penjumlahan. Gimana caranya? Yang lain boleh bantu, nggak apa-apa. Ya. Pertanyaan untuk semua, tidak untuk satu orang aja. Gimana? Ubah menjadi bentuk penjumlahan bagaimana itu? Itu kan bisa ditulis sebagai sama dengan, tulis saja sama dengan dalam kurung 2 kurang 5i, nggak usah dihapus, yang itunya biarin aja. Sama dengan dalam kurung 2 kurang 5i, tutup kurung, ditambah, buka kurung, min 3 tambah min i kan. Salah, min 3 kurang i gitu aja lah ya. Min 3 kurang i. Nah, kita sekarang bermain operasi ya, bermain sifat ya. Jadi kalau dalam bilangan bulat, kita mendefinisikan memang 2 tambah 3 sama dengan 5. Tapi apa arti 2 dikurang 3? 2 dikurang 3, secara konsep aljabar itu adalah 2 ditambah minus 3. Sehingga operasi penjumlahan, operasi pengurangan itu tak lain adalah penjumlahan terhadap inverse terhadap penjumlahan. Jadi 2 dikurang 3 itu sama dengan 2 ditambah minus 3. Ya, sehingga untuk selanjutnya kita boleh mendefinisikan 2 dikurang 3 itu bisa dihitung secara langsung gitu ya. 2 dikurang 3 bayangan kita itu ya 2 ditambah min 3 sebetulnya gitu ya. Nah, ini apa namanya beda antara pembelajaran kita saat di SD dengan di kuliah. Kalau di kuliah ketika kita menjumlahkan 2 tambah 3 secara konkret itu kan misalkan kita punya 2 ya sebutlah 2 kelereng gitu ya di satu mangkok ditambah 3.
ditambah 3. Berarti kita tambahkan lagi 1, 2, 3 sehingga dapat 5. Tapi ketika kita mengoperasikan pengurangan, 2 dikurang 3, atau ginilah 5 dikurang 3, jangan bilangan negatif dulu ya, 5 dikurang 3. Anda mula-mula punya 5, kemudian diambil, dikurangi, ya. Maka konsepnya adalah dikurang gitu ya. 2, 5, kelereng, kita ambil 3, berapa sisanya? 2. Gitu ya. Nah, tapi dalam kuliahan, konteks perkuliahan kita belajar esensi matematika. Ya bahwa di teori bilangan tuh ya ada kalau nggak salah sifat aksioma bilangan bulat ya. Bahwa A ditambah B, kalau A dan B-nya bulat, maka A tambah B dia bulat. Tapi kalau A kurang B itu artinya adalah A ditambah minus B. Gitu ya. Ini sisi aljabarnya. Jadi di nomor 2 ini yang sebelah kiri itu sama dengan sebelah tengah gitu ya. Nah, terus dikurang 3i baru tulis sama dengan ketik sama dengan bukan di situnya. Setelah minus 3 kurang i. Ya, sama dengan baru ya. 2 dikurang 3 ditambah berapa? Min 5 dikurang 1 gitu ya. Enggak, i-nya enggak ada lagi di situ. I-nya dibuang. Kurang 1 ya. Nah, sama dengan tulis sama dengan berapa? Min 1, min 6 itu kurung gitu ya, sama dengan baru min 1 kurang min 6. Jadi konsisten. Kalau Anda mau menulis soal nomor 2 sebagai X tambah YI ya atau X tambah IY, maka hasilnya kembalikan saja dalam bentuk X tambah YI. Ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 itu kan pasangan terurut dikali pasangan terurut ya. Ya, kita bisa tulis lah bahwa hasil dari nomor 3 ini kalau mengikuti aturan di bawah menjadi sama dengan apa? Coba ketik dulu sama dengan buka kurung apa? Ikuti aja 3 dikali min 1 gitu kan, 3 titik min 1 tutup kurung min 1-nya kurang Y1-nya apa? 1,2 gitu kan? Koma. Ya, lanjutin. Kita mendefinisikan titik sebagai kali di sini ya. Sudah sama-sama paham. Lanjut berapa? Oke, rumusnya nanti dilihat aja ya di buku. Kadang-kadang gini, kalau Anda menulis di sini rumusnya adalah Y1 kali X2 ditambah X1 kali Y2, ya Anda rumuskan sebagai Y1-nya 2 gitu ya. Tapi kalau mau konsisten kan huruf X-nya duluan gitu ya. X-nya duluan. Jadi X2 berarti apa? 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 2 gitu ya. Nah, baru sebentar. Kiri sama dengan tengah. Oke. Itu sama dengan 3 dikurang min 2, koma. Itu kok min 1 tambah 6 ya? Min 3 dikurang min 2, koma. 1 kali 2 apa? 1 kali 2 harus hasilnya apa? 1 kali 2 kan hasilnya 2 ya. Itu hasilnya bukan min 1 ditambah 6 ya? Yang Y1 kali X2-nya salah, Pak. Salah, Pak. Yang salah?
Hah? Y1-nya itu kan 1, X2-nya harusnya min 1. Oh ya maaf. Ya, Y1-nya Hah? Y-nya 1, X2-nya min 1. Y1 dikali X2. Y1 kali X2. 1 kali min 1. Oh iya, saya yang salah. Ditambah X1. 3 kali Y2. Ya, oke. Udah ya, udah benar ya. 1 kali min 1 itu sama dengan min 1 tambah 6 gitu ya. Sehingga nanti dapat hasilnya seperti itu. Diantar aja lah, dibuat jadi lebih rapi gitu ya. Diatur aja nanti posisinya. Jelas ya? Nah, ini bagian awal dasar sekali. Saya mau ingatkan bahwa ketika kita bicara sifat, kita harus ikuti betul sifat yang muncul. Jadi nanti dalam dalam menyelesaikan soal, Anda ikuti betul tertib ya dalam mengikuti sifat-sifatnya. Gitu. Itu diantar aja kali ya. Yang paling kanan sama dengannya tuh. Supaya ya digedein terus di enter. Ya boleh gitu. Ya diatur nanti ya, dirapikan lagi ya slide-nya gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kita coba tertib ya, gunakan betul aturan matematika untuk menyelesaikan. Ya walaupun nanti berikutnya ya saya anggap sudah tahu gitu ya. Tapi Anda ketika nanti saya tanya, coba kenapa tiba-tiba dapatnya itu? Anda harus munculkan sifat-sifat yang ada, sifat-sifat aljabar ya, yang ada dalam bilangan kompleks ini. Tidak hanya bilangan kompleks ya, bilangan bulat atau apa, ketika bicara tentang konteks itu, Anda menggunakan sifat-sifat, Anda harus tahu dapatnya dari mana gitu. Ya. Jadi kalau di SD 2 dikurang 3, ya kita berpikirnya seperti itu ya, diambil. Tapi kalau 2 dikurang 3 dalam konteks perkuliahan, Anda harus mengingat sifat apa yang ada di situ. Sehingga istilah di SD kan pindah ruas atau apa itu bisa dijelaskan sebetulnya. Cuma bahasa sederhananya pindah ruas gitu ya. Tapi bahasa kita kan sebetulnya menggunakan identitas dan inverse terhadap penjumlahan gitu ya. 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 2. Dari mana itu? Itu kan sebetulnya pakai konsep inverse terhadap perkalian gitu ya, dan identitas terhadap perkalian. Ya, jadi cara memandangnya sekarang harus dibedakan ya. Kalau bahasa orang mah ilmunya lebih tinggi gitu ya. Tapi nanti kalau Anda ngeprivat atau ngajari anak SD atau SMP, jangan ngomong-ngomong identitas gitu-gitu. Yang ada mereka nggak mau privat lagi ke Anda gitu ya. Ceritakan dengan bahasa mereka gitu. Tapi kalau kuliahan Anda harus bisa menjelaskan ini konteksnya apa, konsepnya apa yang muncul di sini ya. Jelas ya? Oke, silakan dilanjut presentasinya. Baik, selanjutnya ada sifat dasar aljabar. Sifat dasar aljabar untuk yang pertama itu adalah bilangan kompleks bersifat komutatif. Baik dalam penjumlahan maupun perkalian, dan untuk penjumlahannya di sini Z1 tambah Z2 sama dengan Z2 ditambah 1. Dan untuk perkaliannya itu Z1 kali Z2 sama dengan Z2 kali Z1. Untuk sifat yang kedua itu ada asosiatif, yaitu pengelompokan. Sama berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian juga. Jika ada 3 bilangan kompleks ditambahkan, maka bebas mengerjakan yang mana saja. Jika yang dikerjakan Z1 tambah Z2-nya dulu, maka hasilnya akan sama dengan jika yang dikerjakan Z2 tambah Z3-nya dulu. Begitu juga dengan yang perkalian. Untuk sifat yang ketiga itu ada distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Di sini Z didistribusikan ke setiap suku yang di dalam kurung penjumlahan Z1 ditambah Z2 dikalikan dengan Z, jadi Z dikali Z1 ditambah Z kali Z2. Untuk sifat yang keempat itu terdapat elemen identitas. Yang pertama elemen identitas penjumlahan, di mana identitas penjumlahan adalah bilangan kompleks yang ketika ditambahkan dengan sembarang bilangan kompleks lainnya itu tidak akan mengubah bilangan kompleks itu sendiri. Contohnya Z ditambah 0 sama dengan Z, maka 0 dikatakan elemen identitas penjumlahan. Lalu untuk elemen identitas perkalian, di mana identitas perkalian adalah bilangan kompleks yang ketika dikalikan dengan bilangan kompleks lainnya, itu tidak akan mengubah bilangan kompleks itu sendiri. Contohnya Z dikali 1 sama dengan Z, maka 1 dikatakan elemen identitas perkalian.
Baik, sifat dasar berikutnya adalah inverse penjumlahan atau additive inverse. Perlu kita ketahui, elemen inverse merupakan elemen atau bilangan kompleks yang ketika dioperasikan dengan sebarang bilangan kompleks lainnya, itu akan menghasilkan identitas. Untuk inverse penjumlahan, sebut saja kita ambil sebarang kompleks Z yang bentuk kompleksnya X, Y. Maka, inverse penjumlahannya adalah min Z. Mengapa inverse negatif Z? Karena jika Z ditambah dengan negatif Z, akan menghasilkan identitas penjumlahannya, yaitu 0. Untuk mendapatkan rumus inverse penjumlahan atau min Z, kita dapat menggunakan cara sebagai berikut. Tadi udah diketahui, Z ditambah negatif Z sama dengan 0. Z kita masukin X, Y sesuai pemisalan kita di awal, kemudian negatif Z dimisalkan dengan U, V. Selanjutnya akan kita operasikan sesuai rumus penjumlahan. Jadi di sini X ditambah U, Y ditambah V sama dengan 0,0. Sehingga X plus U sama dengan 0. Di sini X-nya pindah ruas, didapat U sama dengan min X. Dan Y plus V sama dengan 0, Y-nya pindah ruas, didapat V sama dengan min Y. Sehingga rumus inverse penjumlahan atau negatif Z sama dengan min X, min Y. Baik, selanjutnya yang keenam itu ada inverse dari perkalian. Untuk setiap bilangan kompleks tak 0 Z sama dengan X, Y, itu memiliki inverse perkalian berupa Z pangkat min 1 atau Z inverse. Sehingga Z dikali Z inverse itu sama dengan 1. Nah, untuk mendapatkan Z inverse-nya, kita mencari bilangan real U dan V yang dinyatakan dalam bentuk X dan Y. Sehingga tadi Z-nya itu kan dimisalin menjadi X, Y, dan Z inverse itu menjadi U, V. Jadi nanti kita bentuk perkalian kayak gini, dan 1 itu jika ditulis dalam bentuk kurung bilangan kompleks ini menjadi 1,0 karena tidak ada bilangan imajinernya. Nah, terus kita ingat rumus untuk perkaliannya itu seperti ini. Jadi bisa kita langsung gunakan aja. Di sini X1-nya itu X, lalu X2-nya itu U. Jadi X1 dikali X2 itu X dikali U dikurang Y1-nya Y, Y2-nya V dikurang Y dikali V, koma, Y1 dikali X2, Y1-nya Y, X2-nya U, Y dikali U ditambah X1 dikali Y2, X1-nya itu X, Y2-nya itu V. Jadi X dikali V sama dengan 1,0. Lalu ini bisa kita dapat XU dikurang YV itu sama dengan 1, dan YU ditambah XV itu sama dengan 0. Nah, lalu dari yang tadi itu bisa kita eliminasi kedua persamaan yang diperoleh. Jadi kita nanti akan mendapatkan nilai U-nya itu sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat, V sama dengan min Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, jadi kita dapat inverse perkalian dari Z yang isinya X, Y itu adalah seperti ini, dengan Z itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu periksa bahwa akar 2 min I dikurang I dikali 1 min akar 2I sama dengan min 2I. Untuk penyelesaiannya akan dibuktikan dari sisi kiri bahwa itu benar sama dengan sisi kanan. Dengan menggunakan sifat distributif sebagai berikut, maka I bisa kita kalikan ke dalam kurungnya, sehingga didapat min I ditambah akar 2I kuadrat. Lalu sudah dibahas juga pada awal slide bahwa nilai dari I kuadrat tadi itu sama dengan min 1. Maka kita substitusi aja I kuadrat sama dengan min 1 menjadi akar 2 dikurang I dikurang akar 2 itu sama dengan min 2I. Nah, jadi terbukti bahwa akar 2 min I dikurang I dikali 1 min akar 2 itu sama dengan min 2I. Ya, saya komen dulu sedikit ya. Coba nomor 1. Balik lagi guys, nomor 1 yang tadi. Soal nomor 1. Nah, ini ya. Jadi kan kita mau membuktikan kesamaan ya. Bahwa bentuk yang kiri itu bisa sama dengan bentuk yang kanan gitu ya. Jadi ini berangkat dari yang kiri gitu ya. Kemudian sifat yang muncul adalah, sifat yang digunakan adalah ini gitu ya, A kali B tambah C sama dengan itu. Nah, jadi kan di sini
Oh. Oke lah, jadi baris ketiganya ini banyak yang dilewat tapi nggak apa-apa ya. Nah, tapi kan paling nggak kalian melihat bahwa begini ya. Ketika bentuk yang kiri itu kan sebetulnya sederhana saja ya. Bentuk yang kiri sederhana, tapi yang perlu kalian cermati adalah sifat apa yang harus dimunculkan untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Ya, untuk membuktikan kesamaan yang atas, sifat apa yang digunakan. Tidak bisa menggunakan sifat komutatif. Sini ya, apa sifat komutatif yang dipakai kan nggak jalan gitu. Ya, nah ini artinya walaupun soalnya bisa diselesaikan oleh Anda, tapi kalian semua harus bisa melihat sebetulnya apa hal penting ya, apa hal penting yang dipelajari di sini bahwa ketika menyelesaikan sesuatu sebisa mungkin cari cara yang paling tepat ya, yang paling efektif gitu. Dan kalau kalian tidak memahami sifat distributif, kalian tidak akan bisa melihat gitu yang sebelah kiri, oh ini kan distributif muncul gitu. Tapi kalau intuisi kalian memang cepat, oh iya ini kan distributif gitu. Ya. Jelas ya? Oke, terus slide berikutnya. Nah, kemudian ada penggunaan ingat bahwa. Berarti kan ini intuisi lagi, ada hal lain yang harus digunakan. Bentuk apa? Bentuk I kuadrat sama dengan min 1, sehingga bisa disederhanakan gitu. Ya. Oke, sekarang lihat contoh 2 tadi. Nah, periksa bahwa ini sama dengan ini. Gitu ya. Ini babnya apa sih? Coba slide sebelumnya. Terus slide. Nah, ini kan sifat dasar aljabar ya. Betul ya, sifat dasar aljabar kan di sini kalian sebutkan ada 4 ya, komutatif, asosiatif, distributif, dan elemen identitas. Terus berikutnya. Contoh 2 tadi. Nah, contoh 2 ini itu sebetulnya bukan soal yang terkait, tapi ada di buku ya ini ya, soalnya ya. Bukti. Siapa Gaisa, siapa Aldona, siapa yang operator? Hah? Ada di buku ya? Iya, exercise. Exercise. Kalau ini kan sebetulnya soal untuk ilustrasi Z1 kali Z2 gitu ya. Coba soal nomor 3. Ada ya, contoh 3 ada nggak? Contoh soal 3. Nah, ini. Nah, ini oke, ini ada 3 ya. Kalau ada 3 bilangan kompleks, walaupun bentuknya pasangan terurut, baru kalian terpaksa harus menggunakan sifat apa namanya? Sifat apa ini? Apa sifat yang digunakan pada soal ini untuk menyelesaikannya? Bentuk yang kiri 31 3 min 1 1/5 1/10 sama dengan 21 pakai sifat apa? Anda kalau mengalihkan 3 bilangan kompleks cara menyelesaikannya bagaimana? Kalau ini dikali yang pertama dulu yang betul, 2 yang pertama ya. Atau bisa juga 2 yang kedua kan? Betul? Iya Pak, betul. 1 dengan 2 atau 2 dengan 3 kan? Itu namanya sifat apa? Asosiatif. Kalau apa? Asosiatif. Ya, betul ya. Boleh, nggak apa-apa dalam jawaban dituliskan sifat asosiatif. Gitu ya. Jadi Anda bisa merasakan bahwa kegunaan sifat asosiatif ya di sini, walaupun nanti menyelesaikannya ini yang pertama dengan kedua dulu ya, 31 dikali 3 min 1 ya. Hasilnya seperti itu. Ya. Jelas ya? Oke, 1, 2, 3 saya bahas sekilas begitu aja. Terus slide berikutnya. Ya,
Oke, silakan dilanjut. Baik, di sini kita masuk ke bagian pengurangan dan pembagian. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari pengurangan dan pembagian itu sendiri. Pengurangan dan pembagian didefinisikan sebagai bentuk inverse dari penjumlahan dan perkalian. Pertama, kita bahas pengurangan terlebih dahulu. Di sini Z1 dikurang Z2 itu sama dengan Z1 ditambah buka kurung min Z2. Selanjutnya, bilangan kompleks dari Z1 yaitu X1, Y1 ditambah bilangan kompleks dari min Z2 yaitu min X2, min Y2. Maka dengan aturan penjumlahan bilangan kompleks akan menghasilkan X1 min X2, Y1 min Y2. Selanjutnya kita masuk ke pembagian. Di sini Z1 per Z2 sama dengan Z1 dikali Z2 pangkat min 1. Nah, sebelumnya kita tinggal naikkan Z2 ke atas, maka akan menghasilkan Z2 pangkat min 1. Dan seterusnya dengan syarat Z2 tidak sama dengan 0. Selanjutnya, bilangan kompleks dari Z2 itu X1. Yes, Y1. Lalu bilangan kompleks dari Z2 pangkat min 1 yaitu dengan menggunakan inverse perkalian. Nah, di sini X2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2, min Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Maka dengan menggunakan perkalian bilangan kompleks itu akan menghasilkan X1, X2 ditambah Y1, Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2, Y1 X2 dikurang X1 Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Lalu ketika Z1 sama dengan X1, Y1 dan Z2 sama dengan X2, Y2, kita gunakan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Maka menjadi seperti yang ada pada slide di sebelah kanan. Kemudian bentuk persamaan tersebut juga dapat ditulis menjadi Z1 per Z2 sama dengan X1 ditambah Y1 dikali dengan X2 dikurang Y2 per X2 ditambah Y2 dikali dengan X2 dikurang Y2. Jika kita perhatikan, bentuk persamaan ini merupakan bentuk perkalian sekawan penyebut, di mana tinggal kita kalikan saja penyebutnya. Di sini kan penyebutnya itu X2 ditambah Y2, maka kita kalikan dengan X2 dikurang Y2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sederhanakan bentuk 4 ditambah I per 2 dikurang 3I. Nah, penyelesaiannya yaitu 4 ditambah I per 2 dikurang 3I sama dengan 4 ditambah I dikali 2 plus 3I per 2 min 3I kali 2 plus 3I. Nah, di sini kita bisa ubah ke dalam bentuk kompleks. Maka I-nya bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Lalu, dengan menggunakan perkalian bilangan kompleks yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka kita dapat menghasilkan yaitu perkalian bilangan kompleks 5 ditambah 14I per 13 yang ada di ruas kanan. Lalu kita dapat memisahkan menjadi 5 per 13 ditambah 14 per 13I. Baik, coba buka bukunya dulu. Minta tolong dibuka e-booknya. Coba halaman berikutnya. Terus. Masih terus. Terus.
Ya, sebentar ini ya. Eh, jadi contoh yang ini ya, sama seperti yang disajikan. Ini ada bentuk yang spesial ya. Jadi menyelesaikan 4 tambah I per 2 kurang 3 ini menggunakan istilahnya perkalian sekawannya ya. 2 tambah I, 3I per 2 tambah 3. Ini teknik saja ya. Strategi untuk apa namanya? Menyederhanakan bentuk yang di bawah ya. Itu kan kalau yang bawah pasti menjadi real ya. Pasti itu lihat. Jadi yang 2 kurang 3I ditambah dikali 2 tambah 3 itu hasilnya sama dengan 13 gitu ya. Nah, ini prosedur yang Anda bisa gunakan kalau menyelesaikan bentuk menyederhanakan bentuk bilangan kompleks itu ya. Nah, yang lain, sifat-sifat yang lain ini itu banyak ya. Nomor 9, 10, 11 dan seterusnya. Ini sebetulnya sifat-sifat aljabar ya. Sifat-sifat aljabar lanjutan yang ya sebaiknya Anda jadikan latihan secara pribadi ya untuk menyelesaikannya tuh bagaimana gitu. Ya. Oke, itu saran saya. Mumpung masih di bagian awal, Anda sudah harus mulai berlatih menganalisis ya sifat-sifat yang ada untuk membuktikan sifat-sifat berikutnya gitu. Ya, oke, terima kasih kelompok yang pertama. Silakan dilanjut presentasi berikutnya. Pak. Baik, izin untuk tutup ya Pak. Yang presentasi dari kelompok kami, kelompok pertama, mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih banyak kepada Pak Ibnu atas tambahan dan sarannya. Dan teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin share screen. Oke, baik. Izin melanjutkan ya Pak materinya dari kelompok 2. Kita ada di poin bab 1.3 yaitu further properties dan 1.4 factors dan moduli. Next, kami kelompok 2 berisikan 6 anggota Pak. Yang pertama ada Yusuf, Arik, saya sendiri Liza, Lila, Jason, dan Aldona. Next. Untuk bab 1.3 itu further properties akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, ini materi yang akan saya presentasikan yaitu 1.3 yang terkait uh, sifat lanjutan dari aljabar itu sendiri. Di mana ini materi ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya yaitu aljabar basic, sifat aljabar basic. Nah, di sini mungkin mengulas sifat-sifat sebelumnya di mana ada sifat komutatif yang seperti ini, ada komutatif terhadap jumlahan, komutatif terhadap kalian, asosiatif terhadap penjumlahan, asosiatif terhadap kalian, lalu ada juga distributif, yang nomor 3, ya distributif, lalu yang keempat eh, ada apa namanya, sifat sifat adanya bilangan 0 sama sifat adanya bilangan 1 itu. Lalu yang next, sifat yang kelima ini ada sifat inverse. Lalu yang keenam juga ada sama ini sifat 5 sama sifat 6 itu. Yang 5 itu sifat inverse penjumlahan, yang 6 sifat inverse perkalian. Next. Nah, di sini juga ada sifat-sifat. Nah, di sini juga ada sifat-sifat di mana
yang tadi sudah diulas kelompok sebelumnya, di mana Z1 dikurang Z2 itu berasal dari Z1 tambah min Z2, lalu juga Z1 per Z2 itu bisa diubah menjadi Z1 kali Z2 inverse, di mana Z2 yang tidak sama dengan 0. Lalu yang ketiga ini Z1 dikurang Z2 ini bisa kita jabarkan dalam bentuk pasangan terurut, di mana X1, Y1 ditambah minus X2 kurang Y2. Lalu yang keempat ini Z1 per Z2 ini bisa kita ubah. Pertama kita ubah dalam bentuk yang kedua ini jadi Z1 kali Z2 inverse, lalu Z1-nya sama dengan X1, Y1, Z2 inverse-nya sendiri. Tadi sudah dijabarkan ke itu bentuknya itu X2 per ini, lalu di koma min Y2 per ini. Next. Lalu sifat yang kelima, eh, ini juga Z1 dikurang Z2 kita bisa jabarkan dalam bentuk eh, kompleks ini, X1 dikurang X2 ditambah I Y1 kurang Y2. Nah, untuk yang 6 ini juga bisa kita jabarkan dalam bentuk penjumlahan kompleks. Lalu yang 7 juga ini kita bisa ubah dalam bentuk pasangan terurut kompleks. Next. Nah, pada bagian ini kami menyebutkan sejumlah sifat aljabar penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks yang mengikuti dari yang sudah dijelaskan, di mana mengalihkan produk dalam pemilang dan menyebut di sebelah kanan, dan kemudian menggunakan sifat, di mana sifat ke-8 ini eh, Z1 tambah Z2 per Z3 ini bisa kita ubah dalam bentuk Z1 per Z3 ditambah Z2 per Z3, di mana Z3 tidak sama 0, asal-usulnya itu sama kayak sifat tadi yang eh, di 1.2, di mana persamaan yang ketujuh dan persamaan sebelumnya itu ada Z1 per Z2 itu bisa kita ubah per Z2-nya itu penyebutnya itu bisa kita ubah dalam bentuk perkalian tapi menjadi inverse, Z3 inverse. Nah, lalu menjadi Z1 plus Z2 dikali Z3 inverse. Nah, setelah itu ini Z1 plus Z2 per Z3 inverse ini bisa kita jadikan menggunakan sifat distributif menjadi Z1 kali Z3 inverse ditambah Z2 kali Z3 inverse. Lalu kita balikan lagi Z3 inverse ini menjadi 1 per Z3. Jadinya Z1 per Z3 ditambah Z2 per Z3. Di sini ada contoh soal di mana kita bisa ini soal yang 4 plus I ini di per 2 min 3I kita bisa jadikan dalam bentuk tadi yang Z1 per Z3 plus Z2 per Z3 dengan rumus Z1 per ini sama kayak persamaan 8. Dimana pertama kita coba namanya karena bentuk bawah ini masih belum ini, kita kalikan dengan sekawannya yaitu 2 plus 3I supaya tidak ada variabel yang mengandung I itu berada di penyebut, maka kita kalikan 2 plus 3I atas bawah, lalu diperoleh untuk kaliannya ini sama kayak rumus yang tadi di kelompok 1 berikan, ya menggunakan X1 X2 min Y1 Y2 koma X1 Y2 plus Y1 X2. Nah, terus kita ubah dalam penjumlahan kompleks, diperoleh 5 plus 14I, yang bawahnya jadi 13. Lalu sama dengan eh, kita ubah dalam bentuk yang Z1 plus Z2 per Z3, bisa jadi Z1 per Z3 plus Z2 per Z3, diperoleh
5/13, 14, 14/13 I. Next. Nah, di sini ada beberapa eh, sifat yang diharapkan melibatkan pembagian mengikuti dari hubungan tersebut. Nah, tadi sebelumnya kita cuma punya bentuknya itu Z1/Z2, kita ubah jadi bentuk perkalian menjadi Z1 kali Z2 inverse. Tapi bila mana Z1 itu sama dengan 1, maka 1/Z2 ini tetap masih bisa menggunakan sifat persamaan tadi, di mana Z2 itu menjadi perkalian dikali 1. Jadi 1 kali Z2 inverse sama dengan Z2 inverse itu sendiri, di mana Z2 itu tidak sama dengan 0. Ini juga bisa mengikuti, ada hubungannya yang persamaan 10 ini, di mana Z1/Z2 berarti kalau kita gunakan persamaan yang ke-9, maka Z1 dikali 1/Z2, di mana Z2 tidak sama. Next. Dan karena itu, bila mana kita ingin mengalihkan dua Z inverse itu sendiri, di mana Z1 inverse kita alihkan dengan Z2 inverse juga, ini berarti mengikuti persamaan sebelumnya, di mana inverse-nya itu ini bisa Z1-nya bisa kita kalikan dulu, Z1 kali Z2, lalu kita inversekan. Ini dengan bukti persamaan yang ke-11 ini, di mana kita ubah Z1 inverse-nya itu jadi 1/Z1, Z2 inverse-nya itu jadi 1/Z2. Bentar. Ya, intinya Z1 dikali Z2 itu memenuhi, bisa kita Z1 per inverse kali Z2 inverse sama dengan Z1 kali Z2 inverse. Dengan persamaan yang 11 ini, berarti ini juga dapat mengikuti persamaan yang ke-12, di mana persamaan ke-12 ini misalnya untuk Z1-nya sembarang, Z2-nya juga sembarang, bukan satu doang, maka kita bisa terapkan rumus yang tadi, di mana ini bisa menjadi Z1 kali Z2 per Z3 Z4, di mana Z3 tidak sama dengan 0, Z4-nya juga tidak sama dengan 0. Next. Lalu juga dalam bilangan real kita punya rumus binomial, dalam bilangan kompleks pun kita juga punya rumus binomial, di mana rumus binomial sendiri itu Z1 plus Z2 pangkat N. Ini bisa kita jabarkan dalam bentuk binomial, di mana sigma dari K sampai dengan 0 hingga N kombinasi K kali Z1 pangkat K kali Z2 pangkat N min K, di mana N kombinasi K kita definisikan sebagai N faktorial per K faktorial kali N min K faktorial. Next. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada contoh soal, yaitu ada dua, di mana kita diminta untuk menyederhanakan soal-soal berikut sehingga menjadi bilangan real. Boleh lanjut? Soal yang pertama yaitu 1 plus 2i per 3 min 4i
ditambah 2 min I per 5I. Seperti yang sudah Jason jelaskan sebelumnya, yaitu kita dapat mengalikan dengan sekawannya, penyebut dengan sekawannya, yaitu 1 plus 2I per 3 min 4I, kita kalikan dengan sekawannya yaitu 3 plus 4I. Lalu untuk yang 2 min I per 5I, kita kalikan dengan sekawannya yaitu min 5I. Sehingga mendapatkan 3 plus 4I plus 6I plus 8I kuadrat per 9 min 16I kuadrat. Ditambah min 10I plus 5I kuadrat per min 25I kuadrat. Sebagaimana yang kita ketahui, nilai I kuadrat itu bernilai min 1, maka kita ganti yang bernilai I kuadrat itu menjadi min 1, sehingga menjadi 3 plus 4I plus 6I plus 8 dikali min 1 per 9 dikurang 16 kali min 1 ditambah min 10I plus 5 kali min 1 per min 25 dikali min 1, sehingga hasilnya yaitu menjadi min 10 per 25 apabila kita sederhanakan menjadi min 2 per 5. Contoh soal yang kedua yaitu 1 min I pangkat 4, di mana 1 min I pangkat 4 itu dapat kita jabarkan menjadi 1 min I kuadrat dikuadratkan. Lalu yang di dalam kurung ini dapat kita jabarkan lagi menjadi 1 min I dikali 1 min I, di mana hasilnya yaitu 1 min 2I plus I kuadrat dikuadratkan. Lalu ini ada yang bernilai I kuadrat, kita ganti dengan min 1, yaitu hasilnya min 2I kuadrat. Lalu kita operasikan menjadi 4I kuadrat. I kuadrat yang kita ganti lagi dengan min 1, maka hasilnya yaitu min 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi tentang vektor. Jadi setiap bilangan kompleks tak 0 Z sama dengan X plus IY dengan segmen berarah atau vektor dari titik asal ke titik XY yang mempresentasikan Z pada bilangan kompleks. Jadi contohnya itu bilangan Z sama dengan X plus IY dan min 2 plus I ditampilkan secara grafis sebagai titik dan vektor radius. Jadi grafiknya seperti ini. Untuk yang Z sama dengan X plus IY, maka dimulai dari 0 terus sampai ke XY. Begitupun yang min 2 plus I. Selanjutnya, jika Z1-nya itu sama dengan X1 plus IY1 dan Z2-nya itu sama dengan X2 plus IY2, maka hasil Z1 plus Z2-nya itu sama dengan X1 plus X2 ditambah I kali Y1 plus Y2. Untuk grafiknya akan seperti ini. Selanjutnya, jika sama seperti yang sebelumnya, tapi jika yang ditanya itu selisih, maka Z1 min Z2 sama dengan X1 min X2 ditambah I kali Y1 min Y2. Untuk grafiknya juga seperti ini. Selanjutnya ada contoh soal yang akan dibahas oleh Lisa. Nah, kita akan bahas contoh soal 1. Di sini soalnya locate the number Z1 plus Z2 and Z1 minus Z2 factorially when Z1 sama dengan 2I and Z2 sama dengan 2 per 3 minus I. Nah, solutionnya kita harus cari dulu nih Z1-nya. Z1-nya kan diketahui di situ 2I, maka itu sama juga 0,2 kan. Jadi kita akan taruh Z1-nya itu di titik 2 yang garis vertikal. Nah, terus kita cari juga Z2-nya. Z2-nya itu diketahui 2 per 3 minus I. Nah, makanya kita bisa lihat di situ ada titik Z2. Nah, terus kita bisa cari Z1 plus Z2 itu dari rumus sebelumnya. Boleh sebelumnya, Rik? Nah, sebelum itu, Maaf, sebentar. sebelumnya itu
kalau misalnya dia di plus rumusnya makanya Z1 plus Z2 sama dengan X1 plus X2 ditambah I dikali Y1 plus Y2. Nah, kalau misalnya Z1 min Z2 itu tinggal dimasukin aja, itu di situ ada rumusnya X1 minus X2 ditambah I dikali Y1 min Y2. Next ke contoh soal tadi, Rit. Nah, maka didapat titik Z1 plus Z2-nya itu ada di antara eh, vertikal ke satu dan horizontal ke satu. Terus kalau Z1 min Z2-nya itu antara vertikal ke arah ke arah titik 3 dan horizontal ke arah titik minus 1. Next. Nah, ini sama aja kayak tadi, tinggal dimasukin ke rumus aja, maka kita bisa lihat di situ ada titik-titik yang didapat. Next. Berikutnya modulus. Kalau di teori bilangan ada kaitannya dengan sisa bagi. Tapi kalau di konteks bilangan kompleks, konsep dari modulus ini sama dengan nilai mutlak, yaitu jarak dari nol ke bilangan itu. Atau kalau berdasarkan vektor tadi, yaitu modulus ini adalah panjang dari vektor yang terbentuk oleh bilangan tersebut pada suatu bidang kompleks. Modulus dari suatu bilangan kompleks Z sama dengan X tambah YI dapat dinyatakan sebagai mutlak Z, di mana mutlak Z sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau nanti mutlak Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dua buah bilangan kompleks Z1 dan Z2 tidak dapat dibandingkan secara langsung. Maksudnya Z1 lebih besar dari Z2 atau kebalikannya itu nggak bisa. Namun mutlak dari Z1 dan mutlak dari Z2 itu bisa dibandingkan. Sebagai contoh, mutlak Z1 lebih besar dari mutlak Z2 itu artinya panjang Z1 lebih panjang daripada Z2. Next. Berikutnya ke sifat-sifat modulus. Misal ada bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah YI. Z itu memiliki bentuk sekawan X dikurang YI. Di sini kita misalkan sebagai Z bar. Di sini bisa kita lihat sifat yang pertama adalah mutlak Z itu sama dengan mutlak dari minus Z sama dengan mutlak dari Z bar sama dengan mutlak dari min Z bar. Jadi Z itu tadi misal Z sama dengan X plus YI berarti Z itu yang merah. Berarti Z bar itu yang hijau. Lalu min Z itu yang kuning, min Z bar itu yang biru. Ini kita bisa lihat kalau panjangnya sama semua. Sifat yang selanjutnya, X atau bagian real dari bilangan kompleks, itu lebih kecil atau sama dengan panjang dari Z, panjang dari X, yang lebih kecil sama dengan panjang dari Z. Ini juga berlaku untuk bagian imajinernya, Y lebih kecil sama dengan mutlak Y, lebih kecil sama dengan mutlak Z. Sifat berikutnya ini kan masih tentang panjang. Jadi berlaku pertidaksamaan segitiga, di mana panjang dari Z1 tambah Z2 itu lebih kecil atau sama dengan panjang dari Z1 tambah panjang dari Z2. Ini juga bisa digeneralisasi menjadi panjang atau mutlak dari Z1 tambah Z2 tambah Z3 tambah seterusnya sampai Zn akan lebih kecil atau sama dengan dari mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 tambah mutlak Z3 tambah seterusnya sampai mutlak Zn. Sifat yang selanjutnya, mutlak dari Z1 dikurang Z2 itu lebih kecil
Selanjutnya ada contoh soal, boleh di next. Oke, contoh soal yang pertama itu jika R sama dengan 5 ditambah 2I dan S sama dengan 5 dikurang 2I, berapa nilai moduli dari R ditambah S? Ini di sini langsung jawab aja, jadi R tambah S itu disubstitusi aja R-nya 5 ditambah 2I, terus ditambah S-nya itu 5 dikurang 2I. Hasilnya itu 10 ditambah 0I. Jadi jika Z sama dengan X ditambah Y, maka moduli Z itu sama dengan mutlak Z. Mutlak Z itu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadratnya itu jadi real Z kuadrat ditambah Y kuadratnya itu jadi imajiner Z kuadrat. Pada soal kan diketahui tadi real Z itu 10 dan imajiner Z itu 0. Jadi mutlak R ditambah S itu sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Hasilnya 10. Di sini ada contoh soal yang kedua. Soalnya itu buktikan mutlak 2 ditambah 3I per 1 dikurang I sama dengan setengah akar 26. Di sini Z-nya itu kan 2 ditambah 3I per 1 dikurang I. Langsung dikali. Silang aja, dikali, jadi 2 ditambah 3I per 1 dikurang I kali 1 tambah I per 1 ditambah I. Hasilnya itu jadi jadinya negatif 1/2 ditambah 5I per 2. Lalu untuk Z mutlaknya itu, tadi kan di awal Z mutlak itu akar dari real Z kuadrat ditambah imajiner Z kuadrat. Langsung substitusi aja real Z-nya itu min 1/2 kuadrat ditambah imajiner Z kuadratnya itu 5/2 kuadrat. Didapat hasilnya itu hasil akhirnya 1/2 akar 26. Jadi mutlak 2 ditambah 3I per 1 dikurang I sama dengan setengah akar 26 itu terbukti. Oke, latihan soalnya di skip aja. Ada lagi? Oke. Baik. Siapa? Rizky, 2 kelompok dulu ya hari ini ya? Iya, Kak. Atau kelompok ketiga siap? Ini baru sampai Sebentar saya tanyakan. Nggak apa-apa. Ini juga kan nanti mau perjalanan ya. Baik, jadi komentar saya untuk yang kedua, ini kan banyak sifat-sifat aljabar ya. Sebetulnya di bagian sifat aljabar itu juga banyak yang perlu dibuktikan lebih detail gitu ya. Jadi nanti bentar dulu, Nak. Jadi ya mungkin tidak semua di kelas dibahas gitu ya. Makanya masing-masing dari kalian sebaiknya mencoba untuk secara mandiri ya gitu. Nah, latihan soal yang di sini saya tidak tugaskan secara resmi, cuma kalau tiba-tiba nanti saya minta saya kumpulkan ya kalian jangan terlalu lama untuk ininya ya mengerjakannya. Jangan di situ, bingung nyaman kakinya. Nggak apa-apa sih. Baik, mungkin itu dulu ya untuk hari ini. 2 pertemuan, mudah-mudahan kelompok berikutnya lebih detail ya. Dan kalau nanti pertemuan berikutnya memang sudah bisa langsung masuk ke bab 2, jadi kelompok bab 2 juga harus siap gitu ya. Kalau memang bisa 3 kelompok dalam satu pertemuan, 3 kelompok. Gitu ya, Ki? Ada pertanyaan dulu nggak? Iya, Pak, baik. Belum ada, Pak, sepertinya. Yang lain kalau ada pertanyaan? Enggak ya? Jadi mumpung masih bab 1 dipelajari betul ya, pahami betul. Nanti kalau udah masuk di fungsi sama di bab 3 itu agak rumit sedikit ya. Jadi harus hati-hati. Baik, itu dulu ya pertemuannya ya. Saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, duluan ya. Terima kasih. Baik, Pak.